Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Awaludin. Saya adalah dosen di jurusan Teknik Komputer dan Informatika Polban. Dan kebetulan hari ini saya ingin sharing tentang penggunaan Learning Management System atau sistem manajemen belajar yang akhir-akhir ini mendapatkan tempat yang khusus karena kita terpaksa melakukan pekerjaan belajar dan mengajar dari rumah dan tidak dari sekolah. Saya akan mulai dengan membandingkan beberapa LMS yang biasa digunakan saat ini. Di antaranya adalah Edmodo, Google Classroom, kemudian Moodle, Jibas, dan juga Bismart ya. Jadi setidaknya ada 5 itu yang sekarang saya akan bahas satu persatu. Edmodo ya, Edmodo kita lihat sekarang di webnya, di sini ya. Webnya ini Edmodo. Edmodo adalah suatu platform berbasis cloud, di mana platform ini bisa digunakan oleh guru dan juga siswa untuk belajar. Dia diberikan secara gratis, jadi kita sebagai guru dan juga nanti siswa itu bisa mendaftarkan diri dan menggunakan platform ini untuk menyiapkan kelas dan belajar melalui platform ini. Ini hampir mirip dengan Google Classroom ya, karena Google Classroom dan Edmodo ini memang memberikan kemudahan bagi guru membuat kelasnya masing-masing dan juga mendaftarkan siswa-siswanya. Tetapi kalau bagi sekolah, dia tidak begitu menarik. Karena apa? Karena ya ini ya, di domainnya dia menyebutkannya edmodo.com dan bukan domain sekolah kita gitu. Dan juga sekolah juga tidak memiliki ini ya, tidak memiliki akses untuk melakukan pengawasan atau manajerial terhadap kelas-kelas yang dibuat oleh guru. Begitu juga dengan Google Classroom. Jadi kalau bisa dibilang Google Classroom dengan Edmodo ini hampir mirip ya. Jadi tidak ada akses dari manajemen sekolah untuk melihat atau memonitor pekerjaan dari setiap gurunya. Sementara itu, kalau Jibas, Moodle, dan juga Bismart ini agak berbeda, karena kita bisa menggunakan domain dan juga mungkin bisa mengakses performa kelas-kelas guru dan siswa langsung dari webnya. Nah, kita bahas dulu yang ini ya, yang Bismart. Ya. Bismart ini buatan Indonesia, jadi dia bisa di-install di server lokal dan juga install di server pusat ya. Ini ada salah satu hosting yang memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal Bismart di Ubuntu. Artinya kita siapkan sebuah server yang yang bisa diinstal PHP, Apache, server database, web server, dan kemudian nanti diinstalkan aplikasi Bismart-nya ini. Cuma kita lihat di bagian paling bawah ini ya, di bagian bawah di sini, nah ya, disebutkan bahwa Bismart merupakan salah satu program atau aplikasi untuk ulangan berbasis komputer. Jadi kalau kata ininya ya, kata-kata pemasarannya, dia bilang dia mirip dengan UNBK. Jadi banyak sekolah yang mencoba instalasi dan mencoba memakai Bismart ini karena katanya tampilannya sangat mirip dengan UNBK. Tapi ternyata ya di sini sayangnya tidak ada pemilik resmi aplikasi, sehingga jika ada bugs atau ada kesulitan-kesulitan yang lain, kita agak sulit mencari ini ya, mencari solusinya. Jadi seolah-olah ya
kita cuma terima tinggal pakai saja, dan begitu ada masalah kita akan kesulitan. Berbeda dengan Jibas. Jibas itu dia ada satu ini sendiri ya, ada satu perusahaan yang memang mendevelop atau mengembangkan aplikasi ini sebagai platform untuk learning management system. Ya, Jibas itu singkatan dari jaringan informasi bersama antar sekolah. Ya. Jadi dia menyediakan aplikasi ini sebagai aplikasi yang open source. Jadi dia sediakan source-nya ya, source code-nya. Ada yang bisa kita instalasi secara free, tapi ada juga yang harus kita beli ya. Misalnya ini karena memang dia sangat lengkap ininya ya, fitur-fiturnya. Jadi ada fitur untuk sekolah, pendaftaran, manajemen guru, manajemen siswa, keuangan, bahkan sampai ke fingerprint. Tapi kekurangannya ini ya, di sini ada untuk yang CBE-nya atau exam yang seperti UNBK-nya, ternyata dia pakai lisensi ya. Lisensinya ya berdasarkan jumlah dari usernya atau kliennya atau jumlah komputer yang mengaksesnya. Ini harganya per tahun ya sebenarnya cukup murah ya. Cukup murah kalau bisa dibagi ya, misalnya ini ya 1.000 orang ya, 1.000 orang, 1.000 klien, 4 juta rupiah, itu berarti hanya 4.000 rupiah per tahun. Sangat murah. Cuma saya punya pengalaman yang kurang baik ketika anak saya itu ujian menggunakan Jibas ini. Itu ketika saat mau login, ternyata anak saya kesulitan login, teman-temannya juga bilang ada kesulitan login, sampai akhirnya waktu yang ditetapkan misalnya dari jam 8 itu, dia baru bisa login setengah jam atau hampir 1 jam kemudian. Setelah itu ketika dia coba akses soal-soalnya, ternyata soal-soalnya tidak muncul. Baru muncul setelah loading sekitar 2-3 menit kemudian. Setelah selesai mengerjakan soal-soal dan di-submit, ternyata kata gurunya pekerjaannya tidak ada, jadi tidak ada nilainya dan harus diulang. Ini kemungkinan ada 2 sih penyebabnya, yaitu penyebabnya memang di software-nya sendiri atau penyebabnya ada di bagian servernya itu. Karena memang khusus untuk ujian berbasis komputer memang memerlukan memerlukan spesifikasi server dan juga jaringan tersendiri ya. Makanya kalau UNBK itu, misalnya waktu anak saya UNBK di SMP, itu sampai setiap satu kelas itu punya satu server sendiri untuk ujian. Karena untuk menjamin tadi ya, ketersediaan soal dan kecepatan aksesnya. Dibandingkan kalau harus dari satu server terpusat. Ya, mudah-mudahan sih memang karena ini ya, karena spesifikasi servernya yang kurang, jadi mungkin tidak ada masalah dengan Jibasnya sendiri, cuma mungkin spesifikasi servernya yang tidak memenuhi sehingga ketika digunakan untuk ujian, ya itu banyak yang gagal ya. Nah, yang menjadi kokojo saya hari ini adalah Moodle ya. Moodle ini memang buatan luar negeri, dibandingkan yang tadi kan Jibas dan Bismart ini buatan Indonesia, sehingga semua menunya itu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Moodle ini adalah buatan luar negeri. Tapi dia bisa diinstal di server lokal, atau kalau misalnya kita mau install di, yang misalnya aturan undang-undang mengharuskan semua data ada di Indonesia ya, secara fisik. Nah, itu bisa kita install di server IEX misalnya. Nah, Moodle ini sudah terbukti ya. Jadi ada beberapa perguruan tinggi di luar sana yang jumlah usernya sampai puluhan ribu dan bisa di-handle oleh Moodle ini ya. Satu instalasi Moodle menghandle puluhan ribu user. Dan juga misalnya ujiannya sampai ribuan orang ujian dalam satu saat. Jadi ya memang sudah terbukti
kehandalannya untuk ujian terutama ya. Kalau untuk sekedar menampilkan kelas, mungkin banyak LMS lain yang bisa juga, mau buatan lokal maupun buatan luar, tapi untuk yang menghandle sampai puluhan ribu itu memang tidak banyak ya, apalagi gratis ya. Oke, Moodle. Kenapa pakai Moodle? Misalnya dibandingkan dengan Edmodo atau tadi ya Google Classroom. Karena Moodle itu dia memungkinkan sekolah itu mengelola kelas-kelas ya. Kalau tadi kan untuk yang Edmodo dengan yang Google Classroom, itu setiap guru dibebani pekerjaan untuk mengelola kelas-kelas. Jadi dia setelah tahu mengajar di kelas apa, nah dia harus membuat kelasnya, create kelasnya, dan nanti ya mendaftarkan siswa-siswanya ke sana. Sementara kalau dengan Moodle, pekerjaan untuk mengelola kelas, user, dan juga tadi ya pendistribusian kelas segala macam, itu bisa dilakukan langsung dari ini sekolahnya. Jadi bukan gurunya yang mengelola kelas-kelasnya. Sekolah yang membuat kelas-kelas, sekolah yang menentukan guru mana mengajar di kelas mana, siswa mana ada di kelas mana. Jadi ya itu memudahkan guru. Jadi guru itu tinggal menyiapkan materi untuk belajarnya. Jadi tidak mengelola administrasi kelas-kelasnya. Oke. Contohnya mana ya? Contohnya ini. Contohnya saya perlihatkan di institusi saya, e-learning Polban ya. Nah ini Polban itu bisa dibuat kelas-kelas seperti begini. Jadi dibuat kelas-kelas per jurusan ya, per jurusan, kemudian per prodi ya, per prodi, nanti baru per semester ya. Ya misalnya begini. Ini kita klik sini ada semesternya. Misalnya sekarang sedang semester genap, jadi semester 2. Nah, ini baru ada kelas-kelasnya ya. Kelas-kelasnya saya membayangkan kalau untuk sekolah-sekolah misalnya satu angkatan itu ada 10 kelas. Jadi misalnya angkatan 2010 kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Nanti ada masing-masing punya mata pelajaran. Jadi ini dilakukan oleh sekolah. Sekolah yang menyediakan ini, dan sekolah juga nanti yang akan menugaskan guru-guru masuk ke kelas mana, dan juga siswa-siswanya masuk ke kelas mana. Jadi bukan gurunya ya yang mengerjakan, tapi sekolahnya. Itu sangat memudahkan pekerjaan guru. Kemudian dari sisi tampilan ya ini ya, tampilan kita bisa mengubah-ubah tampilan dari web e-learning atau LMS kita dibandingkan dengan yang Edmodo atau yang Google Classroom ya. Google Classroom itu ya tampilannya kata orang cenderung monoton ya. Cenderung monoton, yang itu-itu saja mungkin akan membuat bosan gitu buat ininya, buat murid-muridnya gitu. Kalau pakai Moodle kita bisa memilih tema-tema dari tampilan ininya. Bisa kita ubah-ubah sendiri ya. Misalnya ini yang e-learning Polban ya. Kemudian saya juga mengampu di ini ya, Sinau ID. Nah, tampilannya seperti begini ya. Begini. Ini kelas-kelasnya ya. Kemudian juga ada lagi di misalnya di e-learning.kebang.id. Nah ini seperti begini ya tampilannya, atau bimbel DT yang seperti begini. Nah ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing sekolah ya.
Bahkan ada dijual juga tem-temnya di market digital, itu bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan. Jadi bisa lebih menonjolkan karakter dari sekolahnya ya. Selain ini tentunya dengan memungkinkan kita memakai domain kita sendiri ya. Bisa seperti ini, www.bimbel.dt.id, atau tadi ya ada e-learning ebang.my.id. Jadi dari sisi sekolah ya tadi bisa memilih domainnya sendiri, kemudian juga bisa memilih template tampilannya sendiri disesuaikan dengan karakter sekolahnya. Kemudian juga bisa tadi mengelola ini ya, kelas dan dan guru dan juga murid. Itu sangat dimudahkan pengelolaan kelas, guru dan muridnya. Kemudian bagaimana dengan manfaatnya untuk guru ya? Manfaat untuk guru, kalau untuk guru kita akan dengan mudah melakukan banyak hal, misalnya untuk persiapan pengajaran, penyampaian belajar, evaluasi, dan juga nanti mungkin pengumpulan tugas ya. Jadi ini sangat dimungkinkan di sini di e-learning ini, di Moodle. Nah, begitu. Oke, kita tutup dulu, kita kembali ke ini. Lalu kira-kira sulit nggak sih menyiapkan Moodle untuk LMS yang akan dipakai belajar daring? Sebenarnya sangat mudah ya. Kenapa mudah? Karena dia memang open source sehingga bisa di copy, digunakan dengan free, dengan bebas, dengan gratis. Tetapi memang untuk menyiapkannya menjadi satu sistem yang bisa dipakai untuk di sekolah, itu memang perlu effort atau usaha tersendiri ya. Usahanya seperti apa? Nah, kita melihat gini dulu ya, melihat dari sisi sekolah dulu ya. Dari sisi sekolah memang diperlukan menyiapkan infrastruktur ya, infrastruktur. Misalnya kalau seperti GBus dan juga Bsmart itu perlu disiapkan server. Nah, server ini bisa disiapkan secara lokal, misalnya di server di sekolah ya atau di kelas. Jadi seperti GBus dan juga Bsmart, Moodle juga sama, bisa disiapkan di sekolah atau di kelas. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang, memang harus bisa diakses oleh siswa dan juga guru dari rumah ya. Bisa nggak kalau misalnya servernya di sekolah atau di kelas diakses dari rumah? Bisa. Nah, itu ada teknik tersendiri, yaitu dengan langganan internet. Jadi sekolahnya berlangganan internet yang punya IP publik. Nah, ini tidak banyak perusahaan provider internet yang menyediakan IP publik untuk pelanggannya. Nah, salah satu yang menyediakan yaitu PT Telkom, dia dengan produknya PT Astinet ya. Nah, ini ada peluang kita menyediakan memakai API publik sehingga nanti si user seperti guru dan juga siswa itu bisa mengakses LMS-nya dari rumah. Cuma masalahnya adalah berapa besar bandwidth-nya ya. Seperti kita tahu kalau misalnya kita langganan internet di rumah, misalnya saya di rumah pakai Megavision itu langganan 250.000 per bulan dengan kecepatan 10 Mbps downloadnya, uploadnya ya mungkin sekitar 1 Mbps. Kalau IndiHome misalnya 20 Mbps, harga langganannya 388.000 sebulan. Dengan uploadnya cuma sekitar ya 1 sampai 2 Mbps.
Nah, kalau kita punya server di sekolah, kita harus memperhatikan berapa besar bandwidth untuk uploadnya, karena kan seolah-olah server kita itu diakses dari mengupload ini ya, mengupload file, mengupload data-data keluar, karena kan datanya ditarik oleh guru dan juga siswa dari rumah kan. Ya. Nah, bandwidth ini sangat menentukan ketika nanti misalnya Anda melaksanakan ujian ya. Kalau cuma sekedar mengakses materi misalnya file PDF atau file HTML, itu mungkin tidak memerlukan bandwidth yang besar. Tetapi ketika melaksanakan ujian, ketika banyak orang pada satu saat melakukan pekerjaan yang sama dan memerlukan resource yang cukup besar, itu yang menyebabkan terjadi bottleneck. Misalnya kayak tadi saya ceritakan yang ini ya, pakai GBus di server, sepertinya sih di server sekolah atau mereka sewa server sendiri, mungkin bandwidth ininya, bandwidth uploadnya terbatas, sehingga ketika siswa-siswa ingin mengakses dengan jumlah siswa sampai ratusan, itu menyebabkan terjadi bottleneck di bandwidth uploadnya, sehingga siswa gagal login atau soalnya lambat untuk ini ditampilkan ke siswa-siswa yang sedang ujian. Nah, saran saya memang lebih baik Anda menggunakan ini ya, menggunakan server yang ada di luar. Jadi kita sewa server. Ada beberapa pilihan, yaitu sewa server hosting dan juga sewa server VPS ya, Virtual Private Server. Cuma saya akan lebih sarankan sewa VPS. Kenapa VPS? Karena nanti ada beberapa fitur yang memang memerlukan kehadiran VPS. Terutama sekali lagi terutama ketika sedang ujian. Karena saat ujian itu resource yang dibutuhkan itu jauh lebih besar dibandingkan ketika sedang misalnya akses kelas saja atau sedang melihat file PDF atau melihat tugas-tugas gitu. Jadi memang diperlukan yang VPS. Atau kita bahas sedikit ya tentang hosting ya. Kita coba lagi share ini ya, share ini. Nah, kita coba lihat ya, hosting. Kita lihat hosting. Nah, saya pakai misalnya yang sekarang saya sedang pakai itu hoster.co.id. Ini cukup murah. Nah, ini ya. Ini harga normalnya nih ya, 500.000 setahun. Tapi ini ada on sale ya cuma 200.000 setahun. Dengan fasilitas apa? Nah, ini ternyata dapatnya SSD storage-nya unlimited, bandwidth-nya unlimited 1 Gbps. Nah, ini lihat ya. Ini ada bandwidth 1 Gbps dan IIX. Nah, IIX ini adalah ini ya, koneksi jaringan lokal di Indonesia. Jadi servernya ini berarti ada di Indonesia. Jadi kalau diakses dari Indonesia, di mana ya pasti siswa-siswa kita banyaknya ya dari Indonesia ya. Ketika diberikan bandwidth yang sebesar ini, ya insya Allah tidak akan terjadi bottleneck ya. Tinggal nanti masalah ininya, tinggal masalah CPU dan RAM-nya aja. Sementara kan tadi penyimpanan sudah dibilang unlimited ya. Kemudian dikasih 2 core CPU dengan 4 GB memori RAM. Jadi seharusnya kalau yang kayak gini ya cukup mumpuni untuk melayani sampai ya puluhan sampai ratusan user, mungkin puluhan lah kalau untuk misalnya untuk kuis ya. Kalau untuk sekedar tadi akses kelas, akses PDF dan sejenisnya, itu cukup bisa melayani mungkin sampai 1.000-an atau 2.000-an orang login, kemudian akses kelasnya itu bisa ya dengan spesifikasi seperti ini. Apalagi ada free SSL-nya ya. SSL ini secure ini ya, secure layer-nya. Ini cukup untuk keperluan kita
menyediakan Moodle ya. Kalau cuma sekedar tadi untuk kelas saja. Tapi ketika untuk ujian, pengalaman saya ketika disewakan yang harganya 200.000 per bulan pun itu melayani 160 orang itu sudah kesulitan ya, banyak errornya. Jadi ya lebih baik kita pakai VPS. VPS itu yang seperti begini ya, seperti VPS. Nah ini VPS. Nah, VPS mana yang kita harus pilih ya? Kalau untuk sekolah yang sampai ya 500 sampai 1.000 siswa ya, saya sarankan minimal pakai yang ini ya. Pakai yang RAM-nya 4 GB dengan CPU-nya 2 gitu. Atau kalau mau yang lebih baik lagi yang ini ya, 4 CPU dengan 4 GB RAM. Itu insya Allah tidak akan terjadi masalah yang berarti ketika dipakai untuk ujian. Karena kalau lihat di ininya di panduannya Moodle, setidaknya satu orang user itu membutuhkan 20 MB ya. Artinya kalau kita punya misalnya ada 1.000 orang user ya, 1.000 orang user login bersama-sama, tapi ada kira-kira berapa persen yang concurrent ya. Concurrent itu artinya akses bersamaan. Misalnya begini, ada 1.000 orang user sedang ujian. Nah, ujian itu kan ada yang sedang membaca soal, ada yang sedang meloading soal, ada yang sedang mengerjakan misalnya sedang menghitung di kertas. Dari 1.000 itu yang disebutkan concurrent adalah misalnya yang sedang bersama-sama meloading soal, jadi sedang merequest sesuatu ke server. Jadi yang patut diperhatikan itu adalah yang tadi yang ininya ya, yang loadingnya, yang melakukan request ke servernya. Sementara kalau yang sedang baca soal kan dia sebetulnya ya sedang idle gitu ya, sedang diam aja. Yang sedang mengerjakan juga sedang idle, sedang diam. Sementara yang aktif request sesuatu ke server, nah itu yang harus diperhatikan. Itu yang jadi perhitungan tadi ya, berapa orang concurrent itu yang dikalikan 20 MB ya, 20 megabyte. Jadi misalnya kalau kita punya 1.000 user, pada saat yang bersamaan itu ada berapa yang sedang concurrent. Nah biasanya ya kita ambillah sekitar 10 sampai 20%. Misalnya 1.000, 20%-nya 200 orang ya. 200 orang itu artinya kalau kita butuh 20 MB satu orangnya, berarti sekitar 4.000 MB ya. 4.000 MB ya 4 giga lah. Jadi RAM-nya itu paling nggak 4 giga ya. Jadi yang ini ya, yang cloud 4G to CPU ini yang harus kita pilih. Ya insya Allah pengalaman sih ya, pengalaman misalnya saya pernah handle yang sampai 160 orang itu, ya RAM-nya saya punya RAM 2 GB itu hanya terpakai sekitar 20% ya. 20% itu atau sekitar ya 40 MB. Padahal ada 160 orang yang sedang aktif mengakses kuis ya. Artinya ya cukup ya, cukup dengan 2 GB itu ada 160 orang yang sedang aktif mengakses kuis. Nah, ternyata hanya 40 MB yang terpakai untuk ininya, untuk kuis ya, atau user concurrent-nya. Artinya kan kalau itu cuma sekitar berapa persen tuh ya? Ya 20% ya, 20%-nya aja gitu. Jadi ya ini ya cukup ya pilihannya cukup banyak dan tadi pilihan berapa besar gigabyte RAM-nya, berapa banyak CPU-nya itu disesuaikan dengan jumlah user dan jumlah concurrent usernya. Oke,
Terus apalagi kenapa yang menyebabkan harus pakai VPS? Nah, karena kalau hosting itu sekarang kecenderungannya hosting melarang pemakaian PHP mail. Jadi kita tidak bisa mengirimkan mail dari server ke user. Misalnya kalau user melakukan pendaftaran secara mandiri atau user misalnya kehilangan password gitu atau user mendapatkan notifikasi. Nah, itu tidak bisa dikirimkan oleh si servernya. Karena apa? Karena tadi si perusahaan hosting itu melarang penggunaan PHP mail. Kalau misalnya kita punya VPS, itu ya terserah kita ya, terserah kita untuk set up server si server yang kita punya itu supaya bisa melakukan pengiriman email. Ya, cuma memang kalau untuk instalasinya akan jauh lebih mudah ketika menggunakan hosting ya, karena kita tinggal klik aja sudah jadi gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai VPS itu upacara instalasinya agak panjang ya. Misalnya yang pertama kita harus instalasi web server, kemudian kita harus instalasi database server. Setelah itu kita instalasi SSL-nya atau SSL certificate-nya ya. Setelah itu baru instalasi Moodle-nya gitu. Baru selesai itu ya upacaranya. Kalau pakai hosting ya cukup klik aja dengan misalnya 3 kali klik sudah selesai semuanya. Sementara kalau pakai VPS itu prosesnya bisa ya beberapa jam atau beberapa hari gitu ya, bagi yang belum terbiasa mungkin akan memerlukan beberapa hari untuk mendapatkan setting yang pas gitu untuk instalasi modelnya. Dari segi biaya tadi sudah dibandingkan, itu untuk sekolah ya. Untuk sekolah memang lebih memudahkan kalau pakai VPS ya. VPS kemudian juga RAM-nya yang cukup, CPU-nya juga yang cukup. Nah, kalau dari segi harga, insya Allah tidak terlalu mahal lah ya. Tadi kan misalnya kita pakai yang 500.000 sebulan. Atau misalnya untuk 1.000 user kita pakai yang 1 juta sebulan. Nah, 1 juta sebulan untuk 1.000 user, misalnya ada 1.000 siswa, dibagi 1.000 itu kan 1 juta cuma Rp1.000 ya per bulannya ya. Jadi sangat murah. Kalau misalnya pakai uang patungan misalnya orang tua patungan untuk menyediakan infrastrukturnya ya terjangkau gitu, cuma Rp1.000 per bulan itu terjangkau. Cuma ya memang masalah administrasi servernya yang mungkin tidak banyak tidak banyak sekolah yang memiliki sumber daya manusia yang bisa mengelola servernya. Apalagi kalau misalnya pakai VPS ya, itu agak berat lah ya, agak berat, memerlukan bantuan ya di awal. Ya mungkin sekarang banyak yang bisa memberikan bantuan ya dengan harga yang terjangkau juga ya. Jadi kalau misalnya punya 1.000 user, 1.000 siswa, misalnya ya untuk keperluan tadi sewa server dengan keperluan administrasi server kita sewa orang 1,5 juta sampai 2 juta per bulan gitu. 1.000 siswa artinya cuma Rp2.000 per bulannya, itu murah ya, tidak mahal. Ya seperti bayar parkirnya sekali bayar parkir motor udah 2.000. Ini untuk bikin infrastruktur LMS atau sistem manajemen belajar secara daring ya Rp2.000 per bulan itu cukup murah ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah sekarang kan kalau yang dulu-dulu sistem belajar ini ya daringnya mungkin hanya berbasis teks
file video. Terus sekarang orang dipaksa memakai video conference ya, yang mengajar secara live. Misalnya ada beberapa alternatif ya, seperti Zoom, Jitsi Meet, Google Meet, Webex, kemudian juga Microsoft Teams ya. Jadi ada beberapa alternatif yang biasa kita pakai. Bagaimana dengan Moodle? Apakah punya fitur untuk video conference? Oh, tentu saja ada ya. Ada yang gratis dan juga ada yang berbayar ya. Nah, yang gratis apa? Contohnya ya yang gratis pakai Jitsi ya. Jitsi. Ini saya akan saya demokan. Bagaimana dengan mudah kita bikin dengan Jitsi ya. Misalnya saya pakai ini, sorry, e-learning, oke, ini ya. Ini kelas saya. Nah, saya misalnya sedang bikin ini modul gratis ini ya, kursus gratis fitur LMS untuk sekolah. Jadi ini belum selesai ya. Kita mau bikin video conference. Kita tinggal tambahkan seperti begini. Ada Jitsi ya. Tambah. Kemudian kita beri nama misalnya pembahasan video conference guru. Oke. Ini bisa kita tambahkan deskripsi yang lebih lengkap dan bisa juga tampilkan misalnya gini. Atau langkah demi langkah video conference untuk kelas ya. Kita bisa set kapan dia kapan dia aktif, misalnya oke lah kita mulai jam 8.41 sudah bisa mulai ya, kemudian kita simpan dan tampilkan. Nah, ini ketika kita klik atau kita kembali ke kelasnya dulu deh, ke kelasnya. Ini kan kelasnya ada di sini. Nah, ini ya. Nanti tampilan di kelasnya ini tidak ada pen ini ya. Jadi ini tadi yang deskripsi, yang bawah ini yang deskripsi, ini yang judulnya ya. Kita tinggal klik sini, atau siswa juga tinggal klik di situ, kemudian kita klik akses. Nah, dia secara otomatis akan membuka ini video conference-nya ya. Nah, ini. Cuma kan ini tidak bisa sekarang tidak bisa mengakses kamera dan juga mikrofon karena sedang saya pakai untuk merekam kelas ini. Ya, jadi intinya jadi nanti siswa juga tinggal klik tadi tombol tadi sudah langsung terhubung ke sini, ke kelas ke video conference ini. Dan ini bisa di record ya, direkam. Kemudian bisa juga di live stream. Jadi misalnya kita mau ke YouTube kan gitu kan, bisa pakai ini juga. Jadi sangat mudah, tidak susah-susah. Ketika misalnya sudah selesai kelasnya ya, tinggal kita close saja. Kita close, ini kembali langsung ke kelasnya. Sudah otomatis. Jadi sangat mudah. Tentunya juga dengan tidak menutup kemungkinan untuk untuk membuat misalnya pakai yang lain, misalnya pakai Zoom meeting juga bisa ya. Tapi ya Zoom meeting ini berbayar.
Dan untuk yang kelas edukasi, maksudnya untuk yang institusi pendidikan, itu agak lumayan ya harganya, karena ada jumlah minimum ininya, host-nya ya. Yang bisnis saja itu jumlah minimum host itu sekitar 10 orang ya, 10 orang host. Jadi setahunnya itu, sebulannya itu membutuhkan biaya sekitar ya hampir 3 juta rupiah ya, 3 juta rupiah. Itu lumayan, ya lumayan mahal. Yang murah itu memang Jitsi. Cuma memang kalau misalnya mau secara kualitas ya kita pakainya yang tadi ya lebih lebih kualitasnya lebih baik yang Zoom dibandingkan yang Jitsi. Cuma kalau yang mau yang murah-murah masih bisa lah pakai Jitsi ya. Nah, untuk fitur-fitur yang lainnya kita lanjutkan ya nanti. Silahkan saya ini dulu. Saya hentikan sampai di sini. Kita buka diskusi dulu. Nanti setelah diskusi ini kita akan lanjutkan dengan fitur-fitur untuk gurunya bisa jadi senjata apa nih untuk mengajar. Kita lanjutkan sesinya setelah ini. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.